Kembali bersama kami, pemirsa, setelah sempat menghilang, Kepala Desa Kohot Arsin bin Sanip akhirnya muncul ke publik bersama kuasa hukumnya. Arsin menyebut ada pihak ketiga yang terlibat dalam proses pembuatan surat izin berupa sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di atas lahan pagar laut Tangerang. Setelah sekian lama menghilang, Kepala Desa Kohot Arsin bin Sanip akhirnya muncul di hadapan publik. Kemunculannya didampingi kuasa hukumnya. Dalam pernyataannya, Arsin meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi akibat kasus pagar laut dan sertifikat laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Ia juga mengakui kesalahan dalam kinerjanya sebagai kepala desa, serta menyebut dirinya sebagai korban dari pihak lain. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati, saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya yang terdalam khusus kepada warga Desa Kohot dan serta seluruh warga negara Indonesia yang ikut serta mengamati menginvestigasi dari kegaduhan yang ada. Dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. Tentunya ini terjadi akibat dari kekurangan pengetahuan dan tidak hati-hatian yang saya dapat lakukan pelayanan publik di Desa Kohot. Evaluasi akan dilakukan agar hal-hal buruk dalam pelayanan masyarakat Desa Kohot di kemudian hari tidak terulang lagi. Sementara itu, kuasa hukum Arsin, Yunihar, menyebut kliennya tidak pernah terlibat dalam pembuatan dan penandatanganan surat izin palsu yang kini beredar dan menjadi polemik tersebut. Yunihar menegaskan ada pihak ketiga yang terlibat dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan sertifikat hak milik atau SHM di pagar laut Tangerang. Faktanya klien kami sebagai kepala desa Kohot juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi dan terlalu percaya kepada pihak ketiga yang berinisial SP dan C pada pertengahan 2022, pihak tersebut datang ke desa Kohot menawarkan bantuan untuk mengurus peningkatan alas hak tanah berupa tanah garap milik sejumlah warga menjadi sertifikat. Bahwa klien kami tidak mengetahui secara detail dan tidak terlibat terhadap penerbitan SHM maupun SHGB. Klien kami menduga itu semua dilakukan dan diurus oleh pihak ketiga tadi yang dimaksud. Terkait identitas SP dan C, Yunihar menjelaskan dapat ditelusuri melalui dokumen persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Kedua nama tersebut juga sudah masuk ke dalam berkas di Bareskrim Polri. Diketahui Kepala Desa Kohot Arsin bin Sanip telah menjalani proses pemeriksaan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Stephen Patinama, Tri Julianti, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sebelumnya warga Desa Kohot yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Kezoliman menggelar deklarasi tangkap Kepala Desa Kohot di Kampung Alar Jiban, Kecamatan Pakuhaji, Tangerang, Banten. Warga mengaku siap membantu pihak kepolisian mencari keberadaan Kades Kohot. Teriakan seperti ini disampaikan puluhan warga Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, yang menggelar deklarasi tangkap Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip. Warga menyatakan siap membantu kepolisian terkait terbitnya HGB dan SHM di area pagar laut Tangerang. Mereka juga mengajak masyarakat untuk membantu penyelidikan pagar laut dengan menginformasikan jika tahu keberadaan Kepala Desa Kohot Arsin. Kami menyuruhkan kepada seluruh elemen masyarakat untuk turut rempuk dalam memberikan informasi apabila melihat keberadaan saudara Arsin.
Upaya ini dilakukan sebagai inisiatif membantu kepolisian mencari keberadaan Kepala Desa Kohot agar kasus ini segera terselesaikan. Mengadakan laskar ini adalah salah satu inisiatif dari anggota bahwa untuk mengantisipasi melajunya pencarian Kepala Desa Kohot, yaitu Arsin bin Asip. Oleh karena itu, kami adakan wadah untuk mencari keberadaan Arsin. Sebelumnya Bareskrim Polri menggeledah rumah Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip, rumah Sekretaris Desa Kohot Ujangkarta, dan kantor Desa Kohot pada Senin malam, 10 Februari lalu. Dalam penggeledahan yang ada keterkaitannya dengan kasus pagar laut Tangerang tersebut, penyidik Bareskrim Polri menyita sejumlah dokumen dari komputer milik Sekretaris Desa Ujangkarta. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Ya, pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten telah selesai. Selanjutnya Bareskrim Polri akan segera melakukan gelar perkara kasus pemalsuan dokumen sertifikat di wilayah pagar laut. Polemik pagar laut Tangerang memasuki babak baru. Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri akan segera melakukan gelar perkara kasus pemalsuan dokumen sertifikat di wilayah pagar laut pada pekan depan. Gelar perkara dilakukan untuk menentukan tersangka pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah pagar laut. Hingga saat ini, penyidik Bareskrim Polri telah memeriksa 44 saksi terkait kasus pemalsuan surat pagar laut di Tangerang, Banten. Salah satu saksi yang diperiksa adalah Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip. Tim Bareskrim Polri juga menggeledah rumah Arsin di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Sebagai saksi, sesuai haknya, kita akan tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Kita sudah memeriksa Kepala Desa. Selanjutnya, nanti kalau alat bukti ataupun pemeriksaan sudah selesai, kami akan segera menggelarkan apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, Kamis 13 Februari 2025, TNI Angkatan Laut bersama nelayan telah menyelesaikan pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Total 30,16 km pagar laut berhasil dibongkar seluruhnya dalam waktu 11 hari. Lebih dari target, yaitu 10 hari. Hal ini tak lepas dari kendala cuaca buruk seperti hujan lebat, ombak tinggi, dan kedangkalan laut. Merupakan hari terakhir atau pengakhiran dari pembongkaran pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang, yang khususnya di tiga kecamatan tadi ya. Nah, ini sudah mulai dari tanggal 22 Januari sampai dengan hari ini tanggal 13. Kalau dihitung dengan hari kerja, ada 11 hari kerja karena Sabtu Minggu libur. Kita melaksanakan pembongkaran. Selama proses pembongkaran, ada 7 prajurit yang terluka. TNI Angkatan Laut akan memperketat pengawasan di wilayah bekas pagar laut agar kejadian serupa tidak terulang. Tim Liputan, iNews melaporkan. Penyidik Bareskrim Polri menemukan alat untuk memalsukan dokumen saat menggeledah kantor dan kediaman Arsin, Kepala Desa Kohot Kabupaten Tangerang. Kini berstatus terlapor, Arsin diduga melakukan pemalsuan dokumen yang selanjutnya dijadikan landasan pemasangan pagar laut. Pemalsuan tersebut dibantu oleh sejumlah orang dari kementerian dan lembaga. Bareskrim Polri telah memeriksa 44 saksi terkait kasus dugaan tindak pidana pemalsuan pengajuan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di perairan Tangerang, Banten. Salah satu yang telah diperiksa penyidik adalah Kepala Desa Kohot Arsin yang diperiksa sebagai saksi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Johandani Raharjo Puro mengatakan dari pemeriksaan tersebut diketahui pemalsuan sudah terjadi sejak tahun 2021.
Penyidik mendapati modusnya menggunakan surat palsu saat pengajuan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Penyidik juga mendapatkan modus operandi di mana terlapor dan kawan-kawan itu menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Kita awali dari awal, dari ujung. Ujungnya kan kita ketahui bahwa terbitnya itu berawal dari surat dari kepala desa. Ya. Penyidik menemukan alat untuk memasukkan dokumen saat melakukan penggeledahan di kantor dan kediaman Arsin. Penyidik telah menyita printer, sisa kertas, surat-surat, monitor, keyboard, stempel Sekretariat Desa Kohot, dan sejumlah lembar fotokopian alat bangunan baru. Berdasarkan hasil uji laboratorium forensik, kertas yang disita identik dengan girik modal pemasangan pagar laut. Dalam kasus ini, Arsin sebagai terlapor diduga melakukan pemalsuan dokumen yang selanjutnya dijadikan landasan pemasangan pagar laut. Pemalsuan tersebut dibantu sejumlah orang dari kementerian dan lembaga. Atas pemalsuan tersebut terbit SHGB dan SHM di perairan Tangerang. Berdasarkan keterangan sejumlah warga yang digunakan namanya dalam girik, mereka menyatakan tidak mengetahui pembuatan dokumen yang dilakukan Kepala Desa Kohot Arsin. Sejumlah warga yang namanya tertera dalam girik mengaku memang identitasnya sempat dipinjam oleh pihak kantor desa. Namun mereka tidak mengetahui tujuan peminjaman identitas tersebut. Pada permasalahan awal, yaitu tentang 263, tentang pemalsuan. Dari pemalsuan ini, dari hasil penyelidikan maupun sejak penyelidikan, Lurah sudah mengetahui dan dia menjelaskan, dan makanya kita bisa menyimpulkan bahwa perkara ini naik sidik. Dari hasil pemeriksaan yang sudah kita laksanakan terhadap beberapa warga, memang benar dipakai, dicatut namanya dengan meminta KTP, fotokopi KTP yang akhirnya dimunculkan dalam surat-surat ini. Sementara warga itu tidak mengetahui dan menyatakan tidak memiliki, menguasai tanah tersebut. Penelusuran juga dilakukan atas aliran dana hasil dari pemalsuan dokumen tersebut. Penyidik pun sudah menyita sejumlah rekening untuk didalami. Tim penyidik juga bekerja sama dengan instansi terkait seperti perbankan dan PPATK untuk menelusuri aliran uang hasil pemalsuan dokumen. Namun polisi menegaskan Kepala Desa Kohot Arsin masih berstatus sebagai saksi meskipun rumahnya digeledah penyidik. Bahkan Arsin juga tidak dilakukan pencegahan ke luar negeri dalam kasus pagar laut tersebut. Penyidikan kasus pagar laut ilegal di Tangerang terus bergulir. Polisi telah memeriksa 44 saksi termasuk Kepala Desa Kohot Arsin. Arsin disebut memiliki sederet kontroversi mulai dari koleksi mobil mewah hingga dugaan keterlibatannya dalam proyek pembangunan PIK 2. Sedan mewah berwarna putih yang terparkir di garasi rumah Kades Kohot ini menjadi sorotan di tengah kisru sengkarut pagar laut di Tangerang, Banten yang masih menjadi polemik. Harta kekayaan Kades Arsin bahkan kini menjadi perbincangan, termasuk mobil mewah Rubicon milik Arsin yang kini sudah tak tampak keberadaannya sejak kasus pagar laut mencuat. Usai sempat berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron, Arsin bahkan disebut memiliki sederet kontroversi termasuk dugaan keterlibatannya dalam proyek pembangunan PIK 2. Tak hanya itu, Arsin yang diketahui sebelumnya hanya berprofesi sebagai kuli bangunan mendadak kaya sejak menjabat menjadi kepala desa pada 2021 silam. Selain memeriksa istri dan saudara kandung Arsin, Arsin menjadi salah satu dari 44 saksi yang juga turut diperiksa penyidik Barreskrim Polri. Arsin diperiksa terkait dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut ilegal di Tangerang. Sudah melakukan pemeriksaan terhadap 44 saksi. Tentu ini dari ada masyarakat,
ada perangkat desa, ada kepala desa, kemudian ada juga dari pemerintah daerah setempat, termasuk dari kementerian. Pasca penggeledahan di rumahnya terkait kasus pagar laut, warga Kohot kini membentuk gerakan tangkap Kades Arsin yang diduga kini menghilang. Tim Liputan iNews melaporkan.